Oh, selamat datang Petra. Udah untuk tidur. Nah, Saya semua berkat semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Jadi mungkin ini begini nih, ini menurut yang Kang Odet tangkap nih, nanti diluruskan lagi sama Kang Alfa tuh Bang Eri. Berarti untuk sekarang, zaman sekarang nih, karena kata Abang tadi namanya nubuatan atau ramalan-ramalan itu sudah ditutup oleh murid-muridnya Tuhan Yesus yang terakhir. Nah, terus berarti sekarang kalau misalkan ada ramalan, bukan ramalan maksudnya tadi, ketika kita merenung devosi tadi bilang ya, ketika kita merenungkan firman, ketika kita sangat teduh, ketika kita Dia devosi merenungkan firman terus ada remanya gitu ya. ada tema, berarti itu yang didapat itu hanya untuk pribadi ya, nggak perlu diekspos keluar gitu berarti maksudnya ya. Mungkin itu untuk dirinya ya. Seperti itu. Kalau mau ya kesaksian saja, jangan mengatakan saya mendapat kesaksian aja. Jadi menyaksikan apa yang kita dapat gitu. Iya, jangan mengatakan saya mendengar suara Tuhan. Ya, Seperti itu prinsip sekali. Ya. ya. Atau dia punya mimpi apa seperti itu. Karena begini Kang Ude ya, Alkitab kan transparan ya terkait dengan realita atau firman Tuhan keadaannya. Yohanes menyebut dalam tulisan di Patmos itu, Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ya. Itu kan pernah dengar gak begitu ayat Ya. itu? Pernah dengar. Begitu juga kan mengutip dari Ulangan pasal 4 ayat 6 tentang Torah jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Ya. Ini kadang-kala kita sebagai umat Tuhan, saya nggak tahu ya aware atau nggak aware gitu loh, atau pengen tren gitu ya. Mungkin kayaknya itu bagian tren biar subscribernya naik Bang. Iya, seperti itu ya. Dia punya keyakinan, tapi ya kita sih nggak mau judgement juga ya, itu urusan dia lah dengan Tuhan ya. Seperti itu. Saya sih punya keyakinan sampai sekarang ya, bahwa firman Tuhan itu tetap Alkitab isinya, di luar Alkitab bukan. Ya, Berarti tetap harus ke buku ajaib itu ya. ya kan Alkitab yang sempurna dan sudah tiba berdasarkan perbuatan tadi 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 udah tiba kan. Nah kalau misalkan nggak tiba-tiba berarti ghosting dong, fiktif dong kata Paulus. Berarti Paulus bukan rasul, ya kan? Ya. Nah itu sebabnya nggak ada lagi ramalan-ramalan gitu, itu rekayasa, itu menakuti. Padahal Yesus katakan jangan takut, terus yang kedua damai sejahtera aku berikan padamu, tidak seperti yang dunia berikan lah. Jadi kenapa kita harus takut? Nah karena Alkitab isinya sukacita kok, bukan mengerikan. Siapa bilang kalau kita baca kitab Wahyu itu isinya mengerikan? Ya kitab Wahyu isinya menurut saya luar biasa ya. Pasal 1 sampai pasal 3 bicara tentang sejarah 7 gereja di Helenis atau di Yunani ya, di Efesus, Laodikia dan lain sebagainya kan. Jemaat ya. Pasal sampai pasal 19 bicara tentang simbol-simbol. Dalam kitab Wahyu bicara tentang tanda-tanda ya kan. Dan pada umumnya didominasi itu untuk orang yang di luar Yesus, nanti akan begini. Nah kita kan di dalam Yesus, makanya masuk pasal 20 ayat 15 dalam kitab Wahyu, nama yang tidak ada dalam buku kehidupan neraka. Nah kita kan ada dalam buku kehidupan. Jadi selama di dunia kita sudah disegarkan, sudah diyakinkan dengan Alkitab, firman Tuhan, karena sudah sempurna.
Ya kan? Pasal 22 kitab Wahyu dari 20 sampai 22 yang bicara secara futuris yang nanti akan terjadi. Nah, jadi untuk apa lagi ramalan-ramalan? Ramalan itu, ramalan dikatakan Jakarta nanti akan banjir dan airnya setinggi Monas. Ya itu bukan ramalan, itu memang akal sehat. Ya kan? Nah, ya. Tanah kan tiap tahun tuh turun 10 cm katanya. Iya. Tanah yang ada di Jakarta Utara itu, Cilincing, turun 7 sampai 10 cm. Ya wajar dong di tahun 2050, 2070 Jakarta banjirnya setugu Monas. Ya kan? Iya. Itu logika ya. Logika ya. Ramalan itu prediksi. Atau kemarin meramalkan di tahun 2024 awal tahun baru ya, tanggal 1 kemarin para petuah oracle itu peramal ya mengatakan banyak banjir darah karena bencana alam. Ya wajarlah bencana alam karena Indonesia dari Aceh sampai Papua banyak cincin api kan. Iya, betul. Gempa bumi, Betul. ya itu udah wajar lah. Ya. Secara ilmu. Nah, itu. Banjir. Ya kan, kecuali Kalimantan, makanya IKN ibu kota negara ada di Kalimantan, nggak pernah ada potensi akan terjadi bencana secara akal sehat. Iya. Nah jadi sebenarnya prediksi-prediksi ramalan-ramalan, apalagi nubuatan udah cukup. Dalam perjanjian lama nabi-nabi bernubuat tentang Mesias, tentang Israel, tentang bangsa yang akan datang. Dalam perjanjian baru juga ada nubuat, ya kan? Udah cukup, ngapain lagi ada nubuat lagi? Makanya pertanyaan saya, Kang Ode, apa kepentingannya kalau itu nubuat? Iya. Coba kepentingannya apa? Ya kan? Iya. Tuh, kepentingannya apa? Kepentingannya misalnya untuk orang tertentu, pribadi atau kelompok tertentu, ya kan? Ya Alkitab memang bilang kita harus bertumbuh, Alkitab bilang kita harus berjaga-jaga, ya udah ikuti aja Alkitab, nggak ada lagi unsur nubuatan. Betul nggak kamu deh? Betul. Kebuka ini. Kebuka lagi nih. Tambah satu ilmu lagi nih. Saya ingin katakan omong kosong itu ramalan, bullshit. Nah, mungkin nanti Kang Alpa dia tulis di tampilnya bullshit ramalan. Pahami kali ya. Tapi ini boleh juga ini nambah ilmu, nambah wawasan. Berarti kita itu sebagai ya kembali waktu ke pembicaraan sebelumnya, kita ini murid Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan, ininya harus pintar. Jadi kita jangan sampai dibodohin dengan tipu daya si iblis. Salah satunya soal ya. Iya. Informasi tentang futuris atau yang akan datang cukup Alkitab. Iya. Kita sudah memberi informasi tentang masa datang yang akan datang. Iya. Tentang akhir zaman, Alkitab udah cukup. Udah. Nanti bulan matahari tidak bersinar lagi, ya kan? Ada ajaran muncul, ada perang, ada kelaparan. Cukup informasinya Alkitab. Apa pentingnya lagi nubuatan muncul, Kang Ode? Coba. Untuk apa? Berarti selama ini baca Alkitabnya kurang banyak kali ya. So kurang belajar. Atau jangan-jangan bukan Alkitab yang dibaca, kitab suci lain. Nah, Tidak. itu kalau kebanyakan baca masih- buku silat itu ya, buku cerita silat tuh sampai segini aja, dibaca itu sampai habis. Iya, kan? silat. Iya, kalau Buku silat kan Alkitab, wah, bacanya ngantuk alasannya, ya kan? Petra, jangan kata orang yang diidolakan populer, tidak. Lebih baik Alkitab itu jawaban, Alkitab itu sumber. Cari tahu di Alkitab. Nah, kalau lebih perlu lagi, tulis di komentar. Nanti Kang Alpa yang jawabin semuanya. ini Kang Alfa diam-diam nyatet
ini menjawab semua nih. Kang apa? Tadi ngomong kanon itu apa sih artinya? Kanon itu patokan. Jadi Alkitab itu sudah dipatok di kanon itu. Jadi patokannya misalnya kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sudah dikanonisasi. Artinya sudah melalui patokan-patokan yang melalui sebuah proses yang menginterpretasikan sebuah translasi dari kondisinya sih. Nah, supaya jelas tanyain sama Pak Heri. Iya, betul. Biasanya mengirim Yunani ya, standar atau ukuran ya di Alkitab. Galatian ayat 16, Paulus bilang yang sudah terpatok, yang sudah terukur, yang sudah terkanon ya, seperti itu. Nah, yang terkanon itu kan pasti kan tulisan-tulisan nabi, tulisan-tulisan rasul, dan tulisan-tulisan yang di-proof. Nah, itu yang atau benar. yang dikonfirmasi rasul. Itu yang benar. Jadi gitu ya. Apa kalau misalnya kita itu ngomongin pendeta biasanya nih, hamba Tuhan kalau ditanya itu pasti bahasanya begitu, Kang Ode. Nah, di Alpetra Ministry itu nggak ada yang begitu. Semua dijelaskan secara sederhana oleh Pak Heri, oleh Pak Ian, oleh Kang Ode. Itu sangat ini gitu. Jadi ya puji Tuhan ya, jadi berkat buat yang nonton. Halo, selamat Alpetra. Oke, sahabat Alpetra, satu ilmu lagi didapat nih. Aduh, gile cuy. Ternyata, selama ini kalau dia salah tuh. Tak pikir ramalan buatan itu masih ada. Ternyata ramalan dan nubuatan itu sudah ditutup sampai murid-muridnya Tuhan Yesus. Sekarang itu nggak ada ramalan dan yang namanya nubuatan. Kalaupun itu ada, itu hanya untuk diri pribadi sendiri, bukan untuk diekspos. Nah, ini satu pelajaran lagi dari Bang Heri nih. Jadi sahabat-sahabat Alpetra nih, khususnya nih yang suka ramalan nih, yang suka prediksi nih, nggak usah, stop. Sekarang nggak usah ramal lagi, nggak usah prediksi. Cukup baca Alkitab, cari kebenaran di Alkitab, dilihat, direnungkan, kata Bang Heri bilang. Nanti ketika direnungkan keluar yang namanya rema. Nah, ketika setelah keluar rema, kita nggak perlu ekspos sama orang lain. Itu Tuhan sudah bicara sama diri kita pribadi. Jadi tetap lebih pintar ya. Jadi ya, murid Tuhan, jangan mau disesatkan. Nah, akhir kata nih, kesimpulan dari Bang Heri, buat teman-teman sahabat-sahabat Alpetra yang mungkin sekarang sudah terlena, lupa gitu dengan ajaran-ajaran Tuhan, ya karena kita disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, jadi lupa deh apa nih jalan Tuhan yang mana nih yang benar nih, campur aduk jadinya gitu kan. Nah, kata-kata motivasi buat sahabat Alpetra yang sudah bergeser dari jalannya Tuhan, silakan Bang Heri. Ya, sahabat Alpetra yang dicintai, yang disayangi Tuhan Yesus, kita yakin bahwa Yesus Sang Firman, dan Sang Firman itu dituliskan oleh murid-muridnya, rasul-rasul atau nabi-nabinya, dan ada di tangan kita. Adalah cukup itu aja lah yang menjadi pedoman kita, pusat yang kita andalkan. Jangan kata orang lain ya, karena orang lain bisa menambahkan pengalamannya, orang lain bisa memasukkan doktrinnya, teologianya ya, atau juga dia punya rekam jejak yang mungkin dia sudah bertemu dan berjumpa dengan Yesus, tapi yang dulu dia berdukun gak dia tinggalkan atau dia dulu bermistik masih diandalkan karena mungkin masih ada ikatan dengan leluhurnya ya, seperti karena Alkitab menyebutkan apa? Jangan dilebihkan, jangan dikurangi Alkitab itu ya, karena kalau ditambahkan atau dikurangi, atau kita menghina Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman. Iya. Ya,
Petra dimanapun ya, Alkitab itu yang sekarang ada di tangan kita itulah yang kita pertahankan, karena satu-satunya firman Allah, bukan salah satu. Alkitab satu-satunya firman Allah, bukan salah satu, sahabat Alpetra. Kalau nanti Alkitab masih bertambah lagi, berarti ateis untung dong, ya kan? Yang ateis percaya tidak ada Tuhan, tidak ada firman Tuhan. Kita buktikan bahwa Allah itu ada, yaitu dalam Alkitab ceritanya, yang adalah satu-satunya Tuhan. Terima kasih sahabat Petra, bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik sahabat Alpetra, di kesempatan kali ini ngobrol kita sungguh luar biasa ya. Tadi banyak sekali pasti yang para penonton sahabat Alpetra juga, oh ini artinya ini, oh ini tuh begini, oh itu tuh begitu ya. Semoga menjadi berkat. Jangan lupa subscribe dan bagikan jika Anda merasa diberkati oleh Alpetra Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan 3 orang perusuh. Tetap jalan, tetap maju dalam Tuhan, jangan lelah. Shalom. Halo, selamat datang Petra.